dari Pak pemiliknya. Kita coba ketemu dulu. Oh, itu sudah ada Pak Haji atau ayo kita ke sana. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Pak Haji, bagaimana kabar? Ya, ini beta dengan teman datang untuk minta waktu sedikit, ketong bisa diskusi. Mungkin, Pak? Boleh. Alhamdulillah. Mari kita. Oh, baik. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Haji bisa terima ketong di sini, sediakan waktu. Jadi beta datang dengan Pak Kasman, teman dari Naira ini. Ketong mau diskusi sedikit soal Pak punya kebun pala ini. Tapi sebelumnya beta mau tahu, ini beta dengar perkebunan ini yang paling besar dan menghasilkan pala yang paling banyak. Betul ya, Pak? Iya, alhamdulillah. Karena penghasilan pala itu jadi lebih bagus dari perawatan sebagai beta Pak Haji punya. Nah, Pak Haji sudah mulai dari tahun berapa kira-kira Pak memiliki lahan kebun seluas ini? Dari tahun 1973. Masya Allah, luar biasa. Tapi perkembangan tanaman pala dimasuk lahan pembagian dari pemerintah daerah untuk masyarakat di tahun 87, itulah kita kembangkan. Jadi sejak di 87 baru mulai dikembangkan tuh Pak, mulai tanam baru lagi. Tanam baru. Karena pada waktu itu pala hampir habis. Dan tapi di saat-saat itu masih ada pala perken, pala Belanda ini. Pala Belanda. Sehingga pada waktu itu dia tanam, ada petugas dia tanya, Bapak Haji Tora berani tanam pala di areal perkebunan daerah? Beta bilang berani, Pak. Bapak pemerintah punya beta makan, apa yang beta punya tanam sendiri. Terserah pemerintah. Ya betul beta tanam, bagaimana hasil pala ini di katong daerah jangan dihilang. Jadi Pak Haji yakin betul ini tanah milik leluhur sendiri, meskipun ada mungkin problem-problem di mata pemerintah, begitu ya. Pak, beta juga tertarik kalau betul ini menghasilkan pala yang cukup banyak atau yang terbanyak di Pulau Rune. Sebenarnya apa rahasianya Pak bisa merawat kebun sebesar ini dan menghasilkan pala sebanyak ini? Apa kira-kira yang Pak bisa? Itu begini, tanaman pala ini dia bisa berkembang dari keturang yang punya kebun betul-betul keturunan mati dia. Sehingga hasilnya itu dia bisa memuas karena perawatan, jaga dibersihkan, dikasih pupuk alami, dia dikasih api. Perlu api juga. Api itu perlu, karena di zaman akhirnya orang hidup dia di zaman Belanda dia bilang kebun di tagal pala dia bisa berhasil karena katron banyak kasih api. Sekarang ini sudah ada teman-teman baru dikasih pupuk. Kasih pupuk. Tapi Pak Haji tidak mau pakai pupuk yang sintetis itu ya, yang pabrik. Masih pakai yang cara alami. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Luar biasa. Alhamdulillah dia bisa kembangkan beta punya anak-anak punya pendidikan. Beta punya hidup sampai beta jalankan ibadah haji. Itu hasil pala. Memuas Pak. Masya Allah. Jadi dari hasil pala, Pak bisa sekolahkan anak. Bahkan Pak bisa naik haji. Iya, jadi beta lihat kebun pala ini bukan sekedar kebun yang harus dirawat, tapi ternyata bagi Pak Haji juga ini sebagai hidup ya, bagian dari hidup Pak Haji begitu ya. Insya Allah kalau untuk beta punya keluarga bisa jamin untuk hidup. Iya. Selain kan ada pala ini, selain lihat sekarang ini sudah bagus, sudah punya buah dan menghasilkan, tapi adakah tips atau cara menanam pala sehingga pala itu bisa berbuah,
bisa menghasilkan sampai sekarang? Adakah caranya? Ada. Ya, seperti apa Pak? Kalau begini, tanaman ini semua punya pendapat, punya pengetahuan. Tapi kalau Pak Haji tanam ini caranya sedikit aja. Begitu beta tanam, beta rawat dia baik. Biar dengan ilmu apa saja. Kalau cara dirawat dia baik, dia tidak akan baik. Caranya pada pola perawatan. Jadi semakin bagus merawat, maka semakin bagus buah dan kualitasnya. Jadi memang pala ini sudah ditanam sejak tahun 1973 ya. 73 di masa Prajakarya. Belum Prajakarya, masih daerah. Oh, masih daerah. Habis itu daerah termaju dialihkan ke Prajakarya. Ketat ya. Di masa itu memang Pak sudah tanam. Pada saat proses penanaman awal itu, apakah mungkin ada gangguan dari pemerintah, ada larangan? Ada larangan. Tapi beta tidak mau tahu. Tanam aja. Terserah pemerintah. Pernahkah Pak dipanggil pihak pemerintah? Pernah. Gimana Pak ceritanya pada saat itu? Waktu itu beta panggil di kepolisian. Dia bilang, saudara Barani bunuh pala. Kita bilang tidak. Itu laporan dari pengawas hutan. Saya belum terpikir, saya tanam. Bahkan kanari saya tanam. Sehingga begitu bebas. Oh, memang kisah-kisah. Dulunya pada saat awal pembagian pala dari pala daerah diserahkan kepada masyarakat itu, dulu berapa per kakak? Ya, satu keluarga 10 pohon. Tapi karena beta daerah insya Allah luas, beta tanam lebih luas. Oh, dari 10 pohon itu kemudian dikembangkan menjadi sekarang berapa pohon Pak? Kalau diperkirakan? Kira-kira diperhitungan 200 pohon lebih. Untuk perkebunan yang di sini sekitar 200, tapi kan ada juga perkebunan yang lain ya Pak? Jadi sekitar dekat 500-an mungkin. Kurang lebih. Kurang lebih kita punya pala sekarang ini kalau tanam yang pertama 300 lebih. Oh, tanam awal itu 300 pohon lebih. Tapi karena disitulah pala ini banyak dia jadi laki-laki. Nah, menarik nih Pak, pala laki-laki. Ada juga perempuan ya Pak? Iya ada. Oh, bagaimana prosesnya sehingga pala itu kita tanam tidak jadi pala laki-laki dan jadi perempuan? Itu kalau di beta tahu dari dia punya jarak cabang. Dia punya cabang itu kalau dia rapat itu dia jadi laki-laki. Beta cepat ganti dengan pala yang lain. Karena pala laki-laki kurang menguntungkan. Tapi di situ harus ada laki-laki. Karena apa? Karena apa harus ada laki-laki? Karena menurut salah satu petugas dia bilang tanpa ada laki-laki pala perempuan tidak akan buah. Tidak berbuah. Istilahnya kalau dalam istilah pertanian begitu tumpang sari antara laki-laki dan perempuan. Karena tanaman yang ada di alam ini cuma yang paling sulit pala. Jadi kombinasi antara laki-laki dan perempuan. Jadi kurang lebih seperti hidup manusia itu sendiri ya. Makanya perlu perawatan dari kecil, perhatian, begitu ya Pak ya? Iya. Insya Allah ini pala mau apa saja. Bahkan di diri. Kalau kata untuk perhatikan, dia bisa sukses. Bagi tanaman. Beta jaga dia bukan gampang. Iya. Sering beta tidur sih. Tidur sampai beberapa malam? 3 malam. 3 malam. Hanya untuk perhatian kepada pala. Tapi waktu tanam pala itu dekat pulang sama di Isya. Perjuangan menanam pala. Luar biasa. Dan alhamdulillah kita bisa berhasil sampai sekarang. Pak Haji, ini menarik sekali. Pak sudah luar biasa merawat dan menanam pala. Jadi praktis sekarang boleh tahu Pak Haji usia? 76 tahun. Dan berarti sudah sekitar berapa tahun Pak Haji? Sejak kecil sudah merawat ini?
kebunnya? Belum. Udah merawat kebun, tapi belum tanam pala. Belum tanam pala. Di usia berapa kira-kira Pak Haji mulai terlibat di? Beta usia 22 tahun. 22 tahun. Beta kawin baru bertoral. Oh, baik. Ya. Nah, ini sangat menjadi pelajaran penting untuk generasi saat ini, untuk generasi sekarang. Saya lihat semangat juang Pak Haji sampai usia ini pun masih datang ke kebun untuk bisa lihat perkebunan. Nah, ini saya sekaligus datang dengan teman ini sambil kita diskusi. Tujuan lain adalah kita ini ingin meminta izin untuk bisa, kalau dibolehkan, menggunakan lahan ini untuk perkemahan siswa-siswi tingkat SMA Madrasah Alia Sairun di Pulau Rune ini, untuk belajar sama-sama tentang bagaimana mencintai hutan seperti Pak Haji dan juga merawat dan melestarikannya. Kira-kira bisa dibolehkan Pak ya? Alhamdulillah boleh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Haji. Dan insya Allah mungkin dalam waktu dekat kita akan datang lagi. Insya Allah. Dan bisa mengatur segala sesuatunya yang mungkin kita butuhkan. Boleh. Alhamdulillah. Di BPN daerah bersedia. Alhamdulillah. Itu amalan saya. Masya Allah, ya terima kasih banyak. Amalan saja mudah-mudahan beta anak cucu punya ke depan bisa lebih bagus dari Bapak itu. Amin. Itu yang diharapkan. Yang kita harapkan mudah-mudahan rencananya kegiatan kita ini selain perkemahan juga ada edukasi pala, bagaimana cara merawat, menanam, dan sampai pala itu menghasilkan. Nah, kepentingan kita bagaimana transfer pengetahuan pala ini bisa sampai ke generasi-generasi muda, sehingga mereka bisa merawat hutan, menjaga hutan, dan bisa merawat kearifan lokal kita. Baik Pak Haji, terima kasih atas waktunya dan juga sudah memberikan izin kita untuk menggunakan lahan ini untuk edukasi, untuk pengenalan kepada siswa-siswa dan generasi muda. Mungkin sebagai penutup, kita mohon saran dan pesan dari Pak Haji kepada teman-teman generasi muda tentang bagaimana mencintai hutan dan merawat hutan pala. Silakan. Alhamdulillah, syukur. Kita minta harapan keturunan anak cucu. Marilah kita jaga kelestarian tanaman pala ini. Mudah-mudahan keturunan anak cucu dia dapat berkembang lebih baik daripada keturunan yang sudah hari tua ini. Beta bersedia. Amin. Alhamdulillah. Itu saja pesan dari beta. Yang penting keturunan semuanya lihat dia, rawat dia baik-baik tanaman pala ini. Semoga dia dapat bermanfaat. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Haji. Kami mohon pamit untuk pertemuan kali ini. Insya Allah nanti kita akan datang lagi untuk bisa bicara-bicara, ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Haji begitu ya. Terima kasih banyak Pak Haji. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Hutan pala, atau sebenarnya lebih tepat bahasa lokalnya ronda utang. Nah di sini aktivitas akan serupa dengan bumi perkemahan. Kita libatkan peserta-peserta dari Madrasah Alia sederajat dan juga berkolaborasi dengan teman-teman dari mahasiswa Universitas Banda Neira, mahasiswa KKN, para alumni, dan juga komunitas-komunitas yang ada di Banda Neira untuk terlibat aktif di dalam mensukseskan acara kegiatan Kewang Hutan Pala.
Di belakang kita sekarang sedang mempersiapkan peserta oleh pembina pramuka yang nanti sebentar lagi kita akan mulai acara pembukaan ya, acara pendahuluan. 1, 2, terus ya. Pokoknya yang nama penjuru itu paling kanan, paling depan. Dia siap saya bangun paling kepala. Hiduplah Indonesia Raya. Pertama-tama saya mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kolaborasi kalian itu menjadi penentu kesuksesan kegiatan, khususnya kegiatan Kewang Hutan Pala ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Warahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal tanah juga butuh nutrisi. Butuh nutrisi. Pohon-pohon juga perlu dirawat. Bagaimana rawatnya? Pantai dan mereka mengambil biota laut, salah satunya adalah sarawaki. Sarawaki bahasa Indonesia apa? Saya lupa. Nah, bisa dilihat, ini contohnya. Nah ini, ya bentuknya seperti donat, tapi bukan donat. Ini bisa langsung dimakan, bisa diolah juga dengan bakar atau direbus. Mbak Meti Polorun, mantap! Hanya biota-biota tertentu, tak semua. Jadi yang sementara kalau sudah tentukan itu ada 6 ya. Air mulai kering, bukan susu kering. Bukan susu kering. Jadi dia mulai bergerak kering itu kegiatan pelepasan peserta sudah di sini. Nah, itu pun yang akan juara bukan hanya terbanyak, tapi juga terberat dan tercepat. Tanggal 11. Mantapkan sekaligus final tentang ketumpuk kegiatan acara festival Bameti ini. Hari ini adalah hari puncak dari kegiatan Festival Bahari Pulau Rune tahun 2024. Saat ini sedang dalam proses persiapan untuk kegiatan puncak, yaitu Lomba Bameti. Bameti adalah aktivitas sehari-hari masyarakat Pulau Rune yang sudah mentradisi turun-temurun
yang lambat laun akan mengalami kepunahan, sehingga kita mencoba untuk mengangkat kembali tradisi ini agar supaya menjadi kekuatan dari masyarakat lokal di Pulau Rune. Pulau Rune dikenal dengan pulau yang sangat bersejarah. Terjadi satu event atau momen yang paling besar, yaitu perjanjian Breda antara Manhattan dan Pulau Rune, atau antara VOC Belanda dengan Inggris, sehingga menjadi salah satu destinasi pariwisata di Banda Neira yang paling favorit di Kepulauan Banda ini. Nah, kegiatan Festival Bahari Pulau Rune ini berada di tempat ini atau di pulau ini yang ingin mengangkat tradisi-tradisi lokal kita. Dan salah satunya adalah kegiatan Bameti nanti yang kita akan lombakan, mengikut sertakan masyarakat Pulau Rune sekitar 100 orang, dan kemudian akan menjadi momen yang paling bersejarah untuk pertama kali kita adakan di pulau ini. Kami dari Yayasan Pendidikan Banda Neira, panitia penyelenggara dari festival ini, sangat berharap ada dukungan yang terus-menerus dari pemerintah, apakah pemerintah lokal, pemerintah daerah dari Kabupaten Maluku Tengah maupun dari Provinsi Maluku, dan juga terutama dari pusat, untuk terus mendukung upaya kita mengangkat tradisi-tradisi ini sebagai satu event yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitar Kepulauan Banda ini. Tentu saja harapan kami kegiatan puncak ini berjalan dengan lancar, tidak kurang apapun, dan bisa sukses sampai di akhir acara. Dan kita juga sangat berharap selain dukungan, kondisi-kondisi di Kepulauan Banda ini dapat menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat terutama, khususnya di Pulau Rune yang masih sangat terbatas dari segi infrastruktur, dari pelayanan listrik, lalu kemudian juga jaringan telekomunikasi yang masih sangat terbatas. Ini merupakan kendala-kendala yang sebenarnya kita hadapi selama kegiatan berlangsung sampai hari ini. Nah, dengan adanya Festival Bahari Pulau Rune yang mulai mendapat perhatian oleh masyarakat ini, kami berharap pemerintah pusat dan juga daerah bisa sedikit ada perhatian untuk meningkatkan pelayanan dari pulau-pulau di sekitar, khususnya di Pulau Rune. Mudah-mudahan tahun depan Festival Bahari, atau mungkin lebih khusus lagi Festival Bameti, akan menjadi event tahunan, sehingga masyarakat bahagia, kearifan lokalnya terjaga, terpelihara, dan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat menjadi terpenuhi dan maksimal. Peserta Bameti atau Lomba Bameti dalam Festival Bahari Pulau Rune 2024 secara resmi dimulai. Panitia, jika saya yang saya hormati selaku Ketua Yayasan Pendidikan Banda, pada hari ini tidak dapat terkumpul seluruh undangan yang hadir pada Mama yang mendarat di sini, yang baru selesai ikut lomba Bameti. Oh, Bapak boleh selesai kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
kegiatan, alhamdulillah. Kira-kira mungkin ada kesan dan pesan dari Pak Rusdan dan Pak Kasman. Mungkin Pak Kasman kalian dulu. Oke. Alhamdulillah saya sangat berterima kasih sekali karena dengan adanya bantuan dari Dana Indonesiana sehingga Yayasan Pendidikan Banda Neira dapat menyelenggarakan kegiatan Festival Budaya Bahari di Pulau Rune. Festival ini merupakan satu festival perdana pertama yang dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Banda Neira di Pulau Rune. Dan ini secara umum menjadi tonggak awal kegiatan Festival Bahari nantinya. Nah, ke depan kita berharap ada lagi bantuan-bantuan serupa yang kita harapkan dapat mengembangkan wisata bahari di Pulau Rune, terutama mengangkat kembali soal bameti yang menjadi ciri khas dan budaya masyarakat pesisir khususnya di Pulau Rune yang selama ini belum itu dijadikan sebagai satu kegiatan yang bersifatnya bisa mengangkat budaya dan para wisata di Pulau Rune. Apalagi kalau kita tahu sendiri Pulau Rune merupakan satu pulau yang cukup terkenal dahulu, dan bagaimana keterkenalan Pulau Rune dahulu itu bisa dikenalkan kembali di dunia internasional saat ini dengan menghidupkan adat, budaya, dan tradisi di Pulau Rune. Salah satunya adalah bameti. Nah, itu yang kita harapkan. Dan alhamdulillah partisipasi masyarakat sangat antusias sekali, banyak masyarakat ikut terlibat di dalam kegiatan itu, dan bukan hanya masyarakat Pulau Rune, tapi juga ada masyarakat dari Pulau Neira, ada juga dari banyak akademisi yang turut serta di dalam kegiatan itu. Nah, ini yang kita harapkan kegiatan serupa itu bisa nantinya kita kembangkan dengan skala apa ya istilahnya, dengan pendanaan atau dukungan dana dari pemerintah melalui kajian pariwisata dan budaya. Itu yang diharapkan. Oke, gimana dengan Pak Rusdan? Ya, sangat menarik, dan kegiatan ini sesungguhnya banyak disambut meriah dan mendapat antusias yang sungguh sangat tinggi terhadap masyarakat Pulau Rune atas diperlukan saja kegiatan kegiatan kewang hutan ini, hutan pala. Dan saya sebagai anak yang dari keturunan dari Bapak Latora, tentunya harus mengucapkan banyak terima kasih atas keberadaan Yayasan Pendidikan Banda Neira sudah memilih lokasi kami dijadikan sebagai lahan untuk digunakan kegiatan festival ini. Terima kasih. Dan sesungguhnya sangat memberikan edukasi yang sangat berarti bagi masyarakat Pulau Rune dalam meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian hutan pala. Ya. Baik. Nah, alhamdulillah saya juga sebagai pimpinan dari Yayasan Pendidikan Banda Neira juga sangat berterima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat, yang betul-betul menunjukkan semangat yang sama, visi dan misi yang sama untuk menjaga pulau-pulau ini dari tantangan dan ancaman terhadap tradisi, budaya, dan juga kehidupan sosial masyarakat khususnya di Pulau Rune. Dan untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua sponsor, baik yang di lokal maupun yang nasional, seperti Universitas Banda Neira yang telah mensupport dengan peserta mahasiswa dan komunitas-komunitas, juga para alumni Universitas Banda Neira, IMNI, dan para NGO ya, yang ada di Banda maupun yang di luar Banda seperti Eko Nusa, yang juga punya visi dan misi yang sama untuk pelestarian budaya dan ekologi, juga CTC Coral Angel Center yang sama misinya dengan kita untuk masyarakat pesisir, lalu kemudian Taman Wisata Pantai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga
komunitas-komunitas yang lain seperti Barani Band yang sudah memberikan performance, teman-teman dari musisi, dan juga Naraya, komunitas budaya yang sudah memberikan support yang luar biasa, yang mungkin tidak bisa kita sekedar mengucapkan terima kasih kepada mereka karena luar biasa mereka punya kontribusi. Saya atas nama Yayasan Pendidikan Banda Neira sekali lagi mengucapkan terima kasih juga kepada masyarakat Pulau Rune yang sudah ikut berpartisipasi, dan semoga kegiatan ini bisa continue, ada kelanjutan di tahun-tahun yang akan datang, apakah itu dalam skema bantuan kementerian maupun kolaborasi antara mitra-mitra yang ada selama ini untuk bagaimana bisa melihat pembangunan yang berkelanjutan khususnya di wilayah pesisir perkebunan di Banda Neira.